Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 Juni 2020. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Bacaan hari ini, bacaan liturgi 2 Raja 4 ayat 8 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan 14 sampai dengan 16a. Bacaan kedua Roma 6 ayat 3 sampai 4, dilanjutkan 8 sampai 11, dan Injil Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada dasarnya kita semua ini adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, kasih karunia bukanlah sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Paulus sangat menentang pemahaman yang mengatakan bertekun berbuat dosa bertambah kasih karunia. Dikatakan pula oleh Yesus bahwa orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang telah mati bagi dosa. Dan ini berarti orang telah selesai dosanya. Mati atau selesai dosa berarti tidak lagi berbuat dosa. Dapatkah kita sebagai manusia menyelesaikan dosa-dosanya? Itu mustahil. Hanya karena pertolongan Tuhan sajalah yang melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus berkorban mati bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Kita yang berdosa telah menerima kasih karunia Yesus Tuhan di dalam baptisan. Dikatakan pula oleh Paulus dalam bacaan hari ini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Dalam baptisan, orang percaya dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita pun diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa tak ada lagi menindas kita. Baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan kembali. Ia mati untuk kehidupannya yang lama dalam dosa dan bangkit untuk hidup yang baru yang penuh kasih karunia. Di dalam baptisan, manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apa respon atau reaksi kita terhadap kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Apa balasan kita terhadap pengorbanannya yang besar demi kita yang berdosa ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengasihi Dia lebih dari apapun. Lebih dari diri kita mengasihi orang tua kita, pasangan kita, saudara kita. Bahkan dalam Injil hari ini, Yesus dengan keras menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Kalau demikian, saudara-saudaraku,
Bagaimana mungkin ini terjadi? Di satu sisi, kita dituntut untuk menghormati orang tua kita, seperti yang ada pada hukum 10 perintah Allah yang keempat. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sangat berbeda sekali di Injil hari ini. Mungkin dari kita bingung atau tak memahami akan arti ucapan Tuhan Yesus hari ini. Kalau kita salah menafsirkan, maka akan terjadi ketidakkerukunan di dalam hidup berkeluarga. Setiap hari akan terjadi bentrokan, terjadi berantem. Ya, wajar jika kita mengasihi orang tua kita, pacar kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, atau orang-orang lain yang spesial di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita berpikir ketika kita dihadapkan pada pilihan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang tersebut, manakah yang akan kita pilih? Bukan saya yang mengatakan bahwa kita harus memilih salah satu, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Ia akan membawa pemisahan bahkan di antara anggota keluarga sekalipun. Di dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 36. Terlebih lagi, Ia pun mengatakan bahwa siapa yang mengasihi orang lain lebih daripada mengasihi Tuhan, maka orang tersebut tidak layak bagi Tuhan. Ayat 37. Ayat ini harus dapat kita bijak melihatnya dari konteks yang berbeda, yaitu mengasihi dalam hal melayani. Bila suatu saat kita mendapat pelayanan di suatu tempat, dan pada waktu bersamaan istri atau anak kita mengajak ke mall untuk memberi kebutuhan yang mendesak, mana yang harus kita pilih? Sebagai seorang dokter sedang memeriksa pasien yang sedang sakit, dan pada waktu yang bersamaan anaknya pun sakit, mau milih yang mana? Mendahului pasien atau anak kita? Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salib yang harus kita pikul. Salib ini berbeda-beda antar orang satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan menuntut suatu pengabdian yang total dari orang-orang yang mau mengikutinya. Bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih ekstrim lagi, Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang lebih memilih nyawanya daripada memilih Tuhan, maka ia akan kehilangan nyawanya. Dan sebaliknya, siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, maka ia akan mendapatkan nyawanya. Ayat 39. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Kita telah dimatikan dari dosa dan ikut serta dikubur bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus, dan bangkit bersama menjadi manusia baru, manusia yang diselamatkan. Sepantasnya lah kita mengasihi Dia yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita mau mengasihi Dia, Yesus Tuhan kita, lebih dari apapun. Memang kita pun memiliki tanggung jawab untuk mengasihi orang-orang terdekat kita, entah orang tua kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan juga orang-orang lain. Karena itu memang juga merupakan tanggung jawab kita. Dan jika kita lalai, maka Tuhan akan menuntutnya dari kita. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Nah, maukah kita mengasihi Tuhan secara total lebih daripada kita mengasihi yang lainnya? Maukah kita berkorban untuk mengasihi Tuhan
lebih dari apapun. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihinya lebih dari apapun. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami hidup baru dan kami boleh diselamatkan. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada apapun ya Tuhan Yesus. Kami juga harus mengasihi orang tua kami, saudara kami, dan semua mereka yang kami cintai. Maka tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat dengan bijak menjalani kisah kasih ini sesuai menurut kehendak Engkau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk mengikuti perayaan Ekaristi, baik secara live streaming maupun secara langsung di gereja. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Haleluya. Shalom.